Bagaimana cara untuk meng-closing setiap customer? Saya mendapati pertanyaan seperti ini beberapa hari yang lalu. Salah seorang rekan saya bertanya, Pak, bagaimana sih caranya supaya kita bisa meng-closing setiap orang yang kita prospek? Dengan pertanyaan seperti ini, saya pun menjawab, enggak, kamu nggak akan bisa meng-closing setiap orang. Dan karena saya heran dengan pertanyaan ini, maka saya pun menggali lebih dalam kenapa kok tiba-tiba dia menanyakan hal seperti ini. Singkat cerita, dia menjelaskan bahwa beberapa hari sebelumnya dia sempat bertemu dengan salah seorang calon customer tepatnya, dan dia menyatakan bahwa si calon customer ini kelihatannya sudah tertarik, tapi kok tidak take action, tidak beli-beli. Maka dia penasaran bagaimana sih caranya untuk meng-closing orang-orang seperti ini. Saya pun menanyakan lebih detail. Emangnya kamu sudah tahu problemnya apa, kebutuhannya apa, dan apa yang bisa dia dapatkan dari kamu? Si rekan saya menjawab, ya saya sudah tahu masalah si customer seperti ini, keinginannya seperti itu, dan dia sangat yakin bahwa produk yang dia tawarkan bisa mengakomodasi kedua hal ini, menyelesaikan masalahnya dan mendapatkan benefitnya. Tapi tetap saja di tahap akhir seperti itu, menggantung, tidak jelas apakah mau beli atau enggak, walaupun menunjukkan ketertarikan. Dan akhirnya saya pun menjelaskan bahwa kita tidak pernah bisa meng-closing setiap orang dengan cara yang sama. Saya ulangi sekali lagi, kita tidak akan bisa meng-closing setiap orang dengan cara yang sama. Buat Anda yang mengikuti catatan saya sebelum-sebelumnya, tentu Anda sudah tahu bahwa saya sering menjelaskan bahwa tiap-tiap orang itu berbeda. Dan untuk customer kita bisa kategorikan menjadi 4 level. Jika Anda belum pernah mengetahui apa sih 4 level customer ini, Anda bisa cek di link di sini. Oke, mari kita kembali ke topik permasalahannya. Ya, customer selalu bisa kita kategorikan menjadi 4 level, yaitu ready to buy, information gathering, problem aware, not problem aware. Dan ketika kita bertemu customer yang tidak berada di level 1 ready to buy, jangan pernah berpikir Anda untuk melakukan closing. Sehebat apapun Anda, sebanyak apapun trik yang Anda punya, ketika customer tidak berada di level 1 ready to buy, kita tidak akan pernah bisa melakukan closing. Nah, hal ini saya jelaskan ke rekan kerja saya tadi. Dan saya menanya dia, menurut kamu dari 4 level tadi, si customer berada di level mana? Dan ternyata customer tadi masih berada di level ketiga, masih problem aware. Dan tentu saja ketika masih di level 3 dan dia berusaha untuk meng-closing, tidak akan bisa. Lalu hal apa yang bisa kita lakukan? Hal yang bisa kita lakukan adalah melakukan persuasi, memberikan informasi atau apapun Anda boleh menyebutnya, yang poinnya adalah menaikkan level si customer untuk ke atas, syukur-syukur bisa ke 1 ready to buy. Karena kembali, sebut saja kayak tadi, si customer masih berada di level 3 problem aware. Dia tahu dia mempunyai problem yang harus dia selesaikan. Tapi ketika dia tidak naik ke level 2 information gathering, yang berarti dia mulai take action, apapun persuasi yang kita lakukan tidak akan pernah bisa membeli. Kenapa? Ya karena si customer cuma sadar, aku ini punya masalah, tapi aku belum tentu mau menyelesaikannya nih. Nah, jadi ingat, poinnya yang hari ini ingin saya sampaikan adalah kita tidak bisa meng-closing setiap orang. Orang yang bisa kita closing adalah mereka yang berada di level 1 ready to buy, atau mungkin yang sudah berada di level 2 information gathering. Tapi ketika kita bertemu customer di level 3 problem aware atau ke-4 not problem aware, jangan buang-buang waktu untuk berusaha closing. Yang kita lakukan adalah menaikkan level mereka dengan cara melakukan persuasi, dengan cara menunjukkan apa sih benefit yang bisa dia peroleh, apa sih masalah yang harus dia selesaikan sekarang, dengan harapan dia naik level dan akhirnya dia siap untuk bertransaksi atau membeli dari Anda. Hai, nama saya Rossi, saya seorang business leader. Jika Anda menyukai apa yang saya sampaikan hari ini, please tidaknya Anda share ke salah seorang rekan Anda, terutama untuk mereka yang berprofesi sebagai sales atau penjual. Dan akhir kata, sampai jumpa di catatan saya yang berikutnya.